Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dalam video pembelajaran kita kali ini yang akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis proyek. Nah, langsung saja untuk cakupan bahasan kita kali ini, yaitu yang pertama ada konsep, yang kedua ada prinsip, yang ketiga ada karakteristik, dan yang keempat ada langkah-langkah dari model pembelajaran berbasis proyek. Nah, langsung saja kita menuju pada pembahasan. Sebelumnya, apa sih itu model pembelajaran berbasis proyek? Nah, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, dalam hal ini, model pembelajaran berbasis proyek didukung oleh teori belajar konstruktivisme. Dalam pandangan konstruktivisme, oleh Piaget dikemukakan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Inti dari pembelajaran konstruktivisme meningkatkan pengetahuan dalam ranah akademik, sosial, dan personal secara bersamaan. Kemudian mengenai konsep dari pembelajaran berbasis proyek. Secara konsepsi, pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti dari media pembelajaran. Nah, dalam hal ini, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis terhadap permasalahan yang diajukan dan menghasilkan informasi melalui aktivitas-aktivitas dan bentuk nyata sebagai bentuk hasil belajar. Nah, dalam hal ini, fokus pembelajaran berbasis proyek bertujuan agar peserta didik dalam pembelajaran dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui proses penyelidikan yang terstruktur dan menghasilkan produk, dan berbeda dengan pembelajaran tradisional yang umumnya sekedar mendapat teori-teori yang dihafal saja. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat pengetahuan dan keterampilan yang bermakna dalam jangka panjang. Selain itu, peserta didik belajar dengan terlibat dalam proyek-proyek dunia nyata dan setiap aspek perubahan pengalaman mereka. Pembelajaran model ini juga menyebabkan pergeseran peran guru yang tidak lagi sebagai ahli menyampaikan konten atau hanya membagikan informasi dalam potongan yang kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dari model pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip. Menurut Thomas, prinsip-prinsip tersebut diantaranya yang pertama, centralis atau centrality, yang kedua, pertanyaan pendorong atau penuntun atau driving question, yang ketiga, investigatif, konstruktif atau constructive investigation, yang keempat, otonomi atau autonomy, dan yang kelima yaitu realistis atau realism. Nah, dalam prinsip sentralistis menegaskan bahwa kerja proyek adalah esensi dari kurikulum. Peserta didik belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Jadi, kerja proyek bukan artifisial atau tambahan dan aplikasi praktif, melainkan merupakan sentral dari kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua yaitu prinsip pertanyaan penuntun, berarti bahwa kerja proyek dimulai dengan berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang mendorong peserta didik berusaha memperoleh konsep atau prinsip-prinsip tertentu. Yang ketiga, prinsip investigasi konstruktif merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry atau penyelidikan, pembangunan, pemecahan masalah, dan keputusan. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip otonomi, mengandung pengertian bahwa terdapat kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan supervisi yang minimal dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu prinsip realistis, berarti bahwa proyek yang dilakukan berhubungan dengan kehidupan nyata dan bukan dibuat-buat. Peserta didik membuat suatu proyek yang nyata dan berfokus pada permasalahan yang otentik dan bukan simulasi. Kemudian kita menuju pada karakteristik dari model pembelajaran berbasis proyek, di mana memiliki karakteristik yaitu yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Kemudian, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Lalu, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu, lalu peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Kemudian, produk akhir peserta didik dalam mengerjakan proyek dievaluasi secara kualitatif. Dan yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan.
Nah, kita menuju pada bahasan yang terakhir, yaitu mengenai langkah-langkah dari model pembelajaran berbasis proyek. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek menurut The George Lucas Educational Foundation adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential question. Nah, dalam hal ini, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, topik penugasan dikaitkan dengan dunia nyata yang relevan dan bermakna untuk peserta didik, dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Kemudian, langkah yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek atau design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharap akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal atau create a schedule. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Nah, kemudian langkah yang keempat yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student and the progress of the project. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu menguji hasil atau assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik. Dan kemudian langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Nah, jadi itu merupakan pembahasan singkat mengenai model pembelajaran berbasis proyek. Semoga bermanfaat dan terima kasih.